Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait Microsoft Office PowerPoint. Di LMS sudah saya upload panduan dari Lab Infocom. Ini Microsoft PowerPoint tahun 2013. Juga saya upload e-book tahun 2010, 13, 16, 19, dan sampai kalau yang berkembang sekarang yang terbaru adalah PowerPoint di tahun 2021. Bedanya adalah pada fitur-fiturnya. Langsung saya mulai ya. Ini pengenalan terkait PowerPoint. Jadi PowerPoint ini software presentasi yang berfungsi untuk membantu kita saat berpresentasi, kita menyampaikan materi ataupun menyampaikan apapun yang tentunya sangat berfungsi di dunia akademik. Kalau kita berbicara perkuliahan, tentunya nanti banyak tugas-tugas nanti saat teman-teman presentasi dan seterusnya. Nah, kita dengan menggunakan PowerPoint ini bisa menggunakannya secara dinamis dengan menyisipkan banyak animasi, pergerakan-pergerakan shape gitu ya, ataupun suara record misalkan, atau video juga bisa kita tampilkan, sisipkan ke dalam tampilan PowerPoint ini. Nah, tentu berbeda dengan Microsoft lainnya yang di dalamnya misalkan ada Word, Excel, Access, dan seterusnya. Kalau fokusnya pada presentasi, ya setidaknya kita buat poin-poin, namanya juga PowerPoint. Maka yang dibuat adalah PowerPoint, bukan Power Text. Jadi intinya nanti kalau kaidah penyajiannya, kita buat poin-poin penyajian yang menarik seperti itu, bukan teks yang panjang seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa PowerPoint ya dari perkembangannya. Coba saya tampilkan di e-book ini. Ada banyak dari tahun dulu sampai sekarang, ada banyak sekali perkembangannya. Nah, ini dari tahun 87, ini PowerPoint 1.0 sampai sekarang di tahun 2021. Ada ini 16, 19, terus ada 2021. Ini terkait perkembangan dari PowerPoint. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke materi pengaplikasiannya. Nah, di sini cara untuk menjalankan PowerPoint, teman-teman kalau di Windows cari saja tombol yang demikian, atau teman-teman pasti tidak asing lagi menggunakan PowerPoint. Nah, tentu untuk membukanya ya ada icon PowerPoint, kita buka yang biasanya ada lambang P warna merah ya, identik di Microsoft PowerPoint, berbeda dengan Word yang lebih warna biru, Excel warna hijau. Nah, seperti itu. Untuk menutupnya ya seperti biasa, ini ada icon X ini untuk close. Kemudian ada beberapa menu tampilan di Microsoft PowerPoint. Yang pertama ini ada menu file. Di sini itu biasa kita mengatur optionnya, bisa seperti di Microsoft Word, Microsoft Excel. Setelah ini saya praktekkan bagaimana memunculkan beberapa tampilan menu ini ya. Beberapa ribbon itu bisa kita tampilkan, kita bisa hide atau kita munculkan beberapa fitur lainnya seperti itu. Terus yang B ini adalah tabs atas beberapa ribbon, ada beberapa file, home, dan seterusnya. Ini beberapa ribbon yang kemudian di dalamnya ini ada ya submenunya. Nah, ini menu utamanya ada beberapa, ini tampilan di atas ini. Kemudian home ini punya fitur-fitur submenu di dalam ini. Insert juga demikian. Sama halnya dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, ini. Kemudian di D ini adalah masing-masing tab-nya. Artinya di dalam ribbon ini ada di dalamnya menu-menu ini, menu
clipboard, ada menu slide, font, paragraf. Nah, ini kan tampilannya karena sedikit ya di sini ya. Kalau lebih banyaknya kita sama dengan halnya Microsoft Word dan Excel, kita bisa pilih di sini pojok bawah kanan ini ya, tanda serong. Nah, ini kita klik ada banyak pilihan nanti selain yang tertampil selain ditampilkan di sini. Nah, berikutnya yang ini adalah command buttons, tombol perintahnya. Kita klik tombol-tombol perintah yang untuk mengatur dari isi dari PowerPoint. Kemudian ada yang F, ada dialog. Mana ini? Dialog launch. Nah, untuk membuka text pen terkait suatu groups. Jadi di dalamnya juga yang itu tadi keterangannya ya. Nah, kita bisa melihat banyak tampilan lagi selain yang ada di sajian ini. Nah, berikutnya kalau kita masuk di desain, itu ada beberapa tema yang bisa kita pilih. Ini sajian template-nya gitu ya. Ya, kita bisa merubahnya dengan memilih format background. Nah, bisa kita pilih warna-warna yang kita inginkan. Ini adalah formatnya, tampilannya. Ini ada template-nya. Ini adalah warna yang bisa kita pilih. Nanti kita praktekkan. Berikutnya di tampilan 3 ini, foto album untuk membuka foto album ya. Ini di insert ada banyak ini untuk membuka foto untuk menampilkan di dalam isi dari PowerPoint. Bisa juga insert video, terus audio, ini menyisipkan video dan menyisipkan suara kita rekaman seperti itu. Misalkan saya presentasi record audio saya ada dari di PPT, ada beberapa materi, kemudian saya merecord ini audio, di dalamnya langsung ke record. Ada tampilan menu ini di dalam isi dari PowerPoint tersebut. Berikutnya di transisinya, ini ada beberapa tampilan. Ini digunakan untuk efek pergantian dari setiap slide. Jadi ada yang mungkin ke atas, kemudian ada swipe, geser gitu, terus ada split, kayak membuka gorden gitu ya, seperti itu. Ini adalah tampilannya untuk setiap pergantian dari slide. Ada slide 1, slide 2, dan seterusnya. Ini posisi di transisinya. Terus yang ketujuh ini adalah sound. Kita ingin memberikan efek suara pergantian slide. Suaranya dari tiap slide apa. Gitu ya, dari slide 1 ke slide 2 ada soundnya, suaranya atau tidak. Kemudian dari durasi ini pergantian slide juga kita bisa atur. Durasinya berapa detik. Nah, kita aturnya di sini. Kemudian ada advance slide, ini digunakan untuk pergantian slide apakah setelah mouse diklik dengan satu pengaturan waktu tertentu. Jadi ini advance ya, ketika diklik mouse-nya itu waktunya berapa. Kita atur di sini. Berikutnya di tombol animasinya ini ada preview nanti tampilannya. Ini melihat tampilan animasi yang sedang kita tampilkan. Ini lebih kepada tampilan sederhana gitu ya. Preview kita melihat tampilannya. Kemudian animasi ini tampilan jenis-jenis animasi yang bisa kita atur di dalam Microsoft PowerPoint. Misalkan di slide-nya nanti ada tulisan topiknya bergerak dari kiri ke kanan misalkan. Saat ini bisa kita atur di animasi ini. Atau menyembunyikan tulisan-tulisan. Kita tumpuk-tumpuk juga bisa. Ini kita atur dari sini, animasi ini. Berikutnya ada animation pen. Ini digunakan untuk mengatur animasi urutan durasi lainnya. Jadi ada
urutannya bagaimana dari satu animasi ke animasi lainnya. Ini untuk mengatur di sini. Berikutnya di slideshow itu nanti ada from beginning. Ini memulai slideshow dari awal dengan tombol F5 juga bisa. Jadi slideshow ini adalah menu yang digunakan untuk melihat tampilan. Nah, tampilannya ini. Kemudian from current slide, ini memulai slide dari yang kita inginkan. Misalkan kita klik di slide 15 atau berapa gitu, kita pilih from current slide. Terus hide slide untuk menyembuhkan slide dari presentasi tanpa menghapus slide. Jadi ini mau di slide berapa yang kita hide, kita sembunyikan tanpa harus menghapus di dalam tampilan PPT-nya. Seperti itu. Berikutnya di 17 ini layout. Ini maaf yang 16 dulu. 16 ini ada new slide. Ini kita menyelipkan slide baru ke presensi. Jadi ada sebenarnya ya bisa juga kita copy gitu ya dari atasnya. Kita enter gitu aja. Kita klik slide tersebut, kita enter juga nanti akan menambahkan. Atau menambahkan dari sini juga bisa. Di home, new slide. Terus layout. Nah, ini untuk mengubah tampilan layout pada slide tersebut. Tampilannya layoutnya bagaimana. Terus result ini untuk mengembalikan doormat slide ke format awal. Jadi kita meriset lah, menghapus ulang slide di penyimpanan awal. Selanjutnya ini masuk ke pempraktekan ya. Itu tadi adalah pengenalan terkait isi dari tampilan di Microsoft PowerPoint. Langsung saya tampilkan di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di sini. Yang pertama, kita ada tampilan file. Ini bisa kita atur sama seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel gitu ya. Ada print, ada save as, ada dan seterusnya, export juga ada option di sini. Option yang biasa kita atur menunya ada customize ribbon-nya, kita atur di menunya ada apa saja di sini kita atur. Ada quick access juga sama dengan Microsoft Word ataupun Excel juga di pojok kiri atas itu ada quick access toolbar-nya. Nah, ini bisa kita tambahkan kalau mau menambahkan di deretan sampai ke kanan itu. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya ya, kita masuk di materi berikutnya. Ini terkait membuka file. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi yang membuka file ya. Bisa di sini, kemudian ataupun open file ini juga bisa sama saja. Atau langsung membuka di tampilan di laptop teman-teman, di PC teman-teman, langsung diklik 2 kali dari file explorer-nya. Nah, itu. Berikutnya menyimpan file ya, sama dengan Office lainnya, ada save untuk menyimpan nama file baru, maka save as. Untuk membuka file ya open, kemudian apalagi ya yang perlu kita lakukan, ada action button dan hyperlink. Nah, ini digunakan untuk menambahkan shape. Nah, ini contohnya nih, ada insert nih, ada banyak pilihan ya. Kalau mau teman-teman tambahkan, ini di sini nih, misalkan nambahkan shape dan seterusnya, ada banyak pilihan. Tambahkan misalkan. Terus selain itu, tidak hanya bentuk shape saja, ada picture, ada screenshot, ada foto album, kemudian ada teks, header, footer, terus ada word art-nya, equation, simbol, video, audio, dan seterusnya. Ini adalah tampilan kita untuk menginsert. Ada juga tampilan bentuk action button.
Ini digunakan untuk tampilan yang lebih menarik, misalkan ada next gitu ya. Kita taruh di pojok sini misalnya. Nah, kita pilih OK atau mau pilih sound juga bisa. Kalau tanpa sound hanya sebagai tampilan gini saja juga bisa, kita pilih OK. Nah, coba kita di sini kita tulis apa ya? OK misalkan biar ada tandanya. Iya. Nah, ini untuk tampilan slideshow. Misalkan nih, ini masih proses. Agak lemot laptop saya. Nah, seperti ini tampilan slideshow, maka akan terlihat seperti ini. Maka ada tanda tangan menunjuk seperti ini. Ini kita klik, ini langsung slide berikutnya tanpa menggunakan geser dari keyboard. Nah, jadi bisa kita klik menggunakan mouse. Nah, ini next berikutnya seperti itu. Ini adalah action button. Oh, bentar, saya tutup. Saya buka lagi. Nah, ini saya lanjutkan. Selain action button, bisa kita menggunakan hyperlink terkait action button dan hyperlink. Hyperlink ada di sini, misalkan mau kita ketik apa gitu ya. Nah, ini mau kita hyperlink, maka kita blok, kemudian pilih tampilan di insert hyperlink. Nah, kita pilih link ini. Nah, kemudian kita masukkan di sini mau link yang apa, misalkan website teman apa gitu ya, Facebook atau apa, atau tampilan di LMS, misalkan lms.umm.ac.id misalnya ya. Nah, ini misalkan kita pilih OK. Maka nanti kita klik di sini saat slideshow, maka tampilannya seperti ini. Nah, atau cara lain kalau mau mengetik seperti ini, kalau nggak muncul tangan, maka perlu kita klik kontrol dengan klik kiri ya, seperti ini. Maka akan lari ke linknya tersebut. Nah, ini sudah masuk ke link LMS. Nah, seperti itu. Itu untuk tampilan di hyperlink dan tampilan action button. Materi berikutnya terkait apa ini? Animasi. Nah, home ini ya sama dengan tampilan, ada beberapa tampilan Word, mau lurus center, lurus kiri semua, lurus kanan semua, atau lurus kanan kiri. Ini adalah tampilan numbering, ini kodenya. Ada istilahnya bullet. Ini ada kode-kode satu dan seterusnya apa. Not. Nah, seperti itu istilahnya. Ini fontnya seperti ini. Ini pewarnaan dan seterusnya. Insert ini sudah. Kemudian draw. Ini tidak harus juga, ini karena saya tampilkan saja ada untuk menggambar, mewarnai, dan seterusnya. Nah, seperti ini bisa. Terus ada desain. Desain ini yang tadi saya sebutkan, ada banyak template-nya. Kalau kita atur template-nya di sini, maka akan berubah template-nya semuanya seperti ini. Kalau mau kita atur warnanya, kita tinggal pilih saja warna sebelah ini mau solid, warna solid, atau warna gradient, dan seterusnya. Teman-teman bisa atur saja di situ. Nah, misalkan di situ warnanya kuning nih, misalkan ini tetap hijau misalnya, atau ini ada gradiennya seperti ini. Nah, hijau ini ada bawaan dari template-nya, sedangkan yang dalamnya ini adalah yang gradient ini. Ini salah satu contoh saja. Nah, berikutnya ada animation dulu. Transition ini untuk mentransisikan antar slide. Jadi misalnya dari slide 1 ke slide berikutnya, di sini saya mau pakai yang ini. Ini mau saya tampilkan yang split. Bentar, masih lelet.
Laptop saya masih bermasalah sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi ada masalah di laptop saya, agak berat kayaknya. Nah ini sudah, ini saya tampilkan split seperti ini misalnya. Terus ini adalah random bars. Nah kita coba error lagi. Nah di sini di tampilan awal kita lihat slideshow. Bentar agak lama loadingnya. Nah seperti ini, kemudian nanti tampilannya slide kedua, slide ketiga seperti ini, slide keempat seperti ini. Ini ada tampilan-tampilan, misalkan kita atur pakai transisi. Transisi ini antar slide. Seperti itu. Ini mau efeknya seperti apa? Kita atur juga di sini, misalkan cut, ini juga ada punya option efek sendiri masing-masing setiap ini. Berikutnya adalah animasinya. Ini animasinya untuk mengatur tampilan ini. Sebentar ya. Saya lanjutkan. Nah, ini misalnya mau nulis apa gitu ya. Terus ini adalah animasinya. Kalau kita mau menampilkan ini dari muncul gitu ya. Kita pilih ini. Sebentar, agak loadingnya lama. Ditunggu sebentar. Ini sudah saya tampilkan bentuk appear kayak gini. Coba lagi yang ini adalah tampilannya yang lain. Misalkan apa ya? Apapun coba aja. Ini misalnya ini well. Kalau sudah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita slideshow. Sebentar ditunggu, ini masih loading. Ini tampilannya. Masih lelet sebentar. Laptop saya agak bermasalah ini. Nah, seperti ini. Ini appear. Nah, kalau ini saya buat appear juga ya bisa. Saya tinggal atur saja. Mana ini misalkan appear. Kalau sudah, kita atur ya, ini sekreatif teman-teman saat membuat tampilan. Ini adalah slideshow-nya tadi. Dari pemilihan animasi appear muncul gitu ya. Sebentar, ditunggu. Masih error laptop saya. Ini tampilan dan seterusnya. Ini tergantung kreativitas teman-teman ya. Ini saya sampaikan dasar-dasarnya. Untuk lebih dalamnya, bagus tidaknya, ya tergantung nanti ke kreativitas dari masing-masing mahasiswa untuk menyampaikan tampilannya. Selanjutnya adalah tadi animasi sudah ya. Berikutnya kita bisa atur ini waktu antar slide, itu juga bisa kita atur di sini. Nah ini durasinya mau berapa ketika mau tampil appear-nya, kan dari yang nggak kelihatan kemudian muncul. Nah ini bisa kita atur di durasinya, kita atur berapa detik.
Nah, ini di sini. Delay-nya berapa detik juga kita atur di sini. Nah, terus ada trigger ini. Ini gunanya adalah untuk ketika klik itu triggernya, maka bisa kita buat pengulangan kayak gimana ya, istilahnya dia menampilkan, kemudian ada tampilan lain tertutup seperti itu. Itu adalah trik. Berikutnya ada slideshow. Ini tampilannya untuk memulai tampilan from beginning, terus ada from current slide dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan ya di tampilan sini juga bisa di bawah ini. Ada slideshow, ada custom slideshow. Jadi minta di slide berapa saja yang mau kita tampilkan juga bisa kita atur di sini. Terus ada review seperti kayak memberi komen, komentar dan seterusnya. Ini misalkan ternyata salah saya mau memberi catatan di sini apa gitu ya. Oh ini salah misalkan. Ya sama dengan Microsoft Word juga ada tampilannya seperti ini juga. Ada komentar, tambang komentar di sini. Terus sama dengan Microsoft Word juga ada translate. Mau diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa apa juga bisa kita pilih. Mau ditranslate ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, Jepang, Korea, Hungaria, dan seterusnya bisa kita atur. Terus selanjutnya ada view. Ini bentuk tampilan saja. Kalau bentuk tampilan normal bisa seperti ini. Tampilan outline view coba kita terus bisa seperti ini. Ini tulisannya di sini semua ada setiap slide. Ada atau tampilan slide sorter. Nah, jadi seperti ini kecil-kecil kayak gini juga bisa. Tergantung kita pengennya seperti apa. Ada reading, membaca seperti ini juga ada tampilannya. Nah, terus tampilan lain sebagainya ada. Nah ini slide master, ada handout master dan seterusnya. Ini tampilan seperti ini. Misalkan mau kita print tampilannya juga akan tampilan seperti ini. Tergantung kita mau atur berapa slide. Mau print 2 slide, mau print berapa slide, kita bisa lihat di previewnya di sini. Kita bisa. Nah, itu ya untuk tampilan view untuk melihat. Ini untuk menampilkan garisnya. Kalau nggak pengen ya nggak usah ya dihilangkan saja. Kalau mau menampilkan grid ya ada gridnya seperti ini. Kalau nggak mau ya nggak usah. Nah, kalau dirasa mengganggu ya nggak perlu dicetak. Dan seterusnya ini ada tampilan warnanya. Ada warna hitam putih, ada warna lain sebagainya bisa kita atur warna warna-warni ini maka pilih color di sini. Terus ini adalah tampilan ada mungkin yang ada atau yang ada yang tidak juga, ini tergantung PPT tahun berapanya. Di sini muncul tampilan recording, ini bawaan punya saya ini Microsoft Office tahun 2019. Jadi ada fitur untuk rekaman. Tapi kalau saya coba rekam ini beratnya minta ampun nih kalau dari rekam dari PPT. Sehingga saya lebih suka untuk recording menggunakan ini Zoom, lebih enak untuk direcord dan outputnya juga nggak besar-besar banget video yang nantinya di ekspor. Kalau yang ini besar sekali, kadang sampai error, laptop itu sampai error. Nah, terus ada help ini untuk misalkan ada bantuan kontak supportnya ke siapa, ada feedback dan seterusnya. Terus ini Nitro ini bawaan saja, pas saya juga ada Nitro sehingga bisa kita create ini ke dalam PDF atau email dan seterusnya. Itu saja tampilan dari Microsoft PowerPoint. Untuk lebih detailnya teman-teman coba saja untuk beberapa animasi yang biasanya untuk menambah daya kreativitas, menambah daya tarik, menambah daya
estetik dalam presentasi, perlu adanya animasi-animasi transisi seperti ini. Demikian ini untuk materi PowerPoint. Lebih lanjutnya bisa teman-teman lihat di e-book, itu adalah dasar-dasar sesuai panduannya, dasar-dasar dalam pengoperasian Microsoft PowerPoint. Nah, di e-book ini ada lebih detail, banyak sekali kalau saya sampaikan semua ini banyak sekali satu persatu, ya butuh waktu panjang. Di situ secara garis besar yang saya sampaikan tadi, mulai mengenal Microsoft PowerPoint, mengenal tools-nya tadi sudah, kemudian cara memulai PowerPoint juga sudah tadi, secara garis besarnya seperti itu. Kemudian bekerja dengan slide, kita membuka slide baru, menghapus slide, ya biasa tinggal di del saja, misalkan mau menghapus, kalau mau menambahkan, diklik salah satu slide di mana yang kita inginkan, kita enter, nanti muncul slide baru juga, seperti itu juga bisa. Kemudian bekerja dengan teks ini di bagian home ya, ada teks bold, teks italic dan seterusnya ini di bagian home. Dengan ilustrasi, bekerja dengan ilustrasi ini beberapa efek di insert itu kan ada insert tabel dan seterusnya, juga ada insert gambar, terus ada insert shape, smart art, ini lebih detail satu persatu. Yang tadi secara garis besarnya itu tadi ada insert comment, link, kalau komen tadi di review, di menu review dan seterusnya. Ada insert slide, number, rumus, simbol, data, ya sama halnya dengan Microsoft Word ataupun Excel, kita bisa insert beberapa feature ya. Terus ini bekerja dengan media, mengubah video, memasukkan audio, ya terkait insert juga, insert video, insert audio. Kemudian di bagian desain, ini adalah tadi ada temanya, ada varian warnanya. Terus ada di transisi dan animasi tadi, di menu transition dan menu animation. Ada transisi dan animasinya bisa kita atur sesuka kita yang tadi sudah saya tampilkan. Ini untuk menu slideshow ya, kita mau menampilkan saat presentasi, ya tentunya untuk slideshow ada tampilan view-nya banyak sekali. Terus keamanan presentasi bisa kita mengunci dan mengunci PPT juga bisa, nanti teman-teman pelajari di bab 11 ini ada. Terus membagi mencetak presentasi, ya tinggal print saja atau membagi di drive atau mengirim ke email seperti itu. Demikian untuk penyajian atau penyampaian materi terkait PowerPoint. Cukup itu saja secara garis besarnya, teman-teman bisa mempraktikkan sendiri di rumah karena terkendala teman-teman sedang bela negara ya, sehingga saya buat video recording seperti ini. Cukup sampai sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.